Orang emosi itu hal yang wajar dan manusiawi. Sebab Allah menciptakan kita manusia adanya perasaan. Jadi bisa saja kita marah, bisa saja kita geram, bisa saja kita kesal, kecewa, iri hati, dan lain-lain. Tapi jangan biarkan itu semua menguasai kita, menguasai dalam hidup ini. Sebab hati kita ini memegang peranan utama dalam kehidupan manusia. Sehingga firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu bagaimana dengan orang yang marah? Alkitab pun berkata, Yesus pernah marah kepada murid-muridnya, yaitu Petrus, di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dan Yesus juga marah saat bait Allah itu dijadikan sarang penyamun dalam Matius pasal 21 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Itu Yesus marah karena bait Allah dijadikan sarang penyamun. Demikian juga hamba-hamba Tuhan seperti Musa, seperti Samuel, Yesaya, Rasul Paulus. Mereka pun marah ketika umat Allah tidak mengikuti kebenaran Tuhan. Tetapi kemarahan mereka bukan dikendalikan oleh amarah, tetapi merekalah yang mengendalikan amarah kepada kebaikan Tuhan. Dan kalau kita baca pada Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dan jika kita baca di dalam Mazmur pasal 4 ayatnya yang ke-5, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Maksud daripada pemazmur ini begini, kalau mau marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Jadi kalau mau marah, di kamar saja, di tempat tidur saja, lalu bicara dalam hati. Marahlah dalam hati. Jangan keluar dari mulut kita, supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.